Teman sejatiku si kera betina. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merbabu, tinggallah seorang duda tua bernama Mbah Surono. Usianya sudah menginjak 80 tahun. Rambutnya memutih seluruhnya, kulitnya keriput dimakan usia, dan suaranya serak khas orang tua yang sudah lama tidak banyak bicara. Sejak istrinya meninggal 10 tahun lalu dan anak-anaknya merantau ke kota tanpa kabar, Mbah Surono hidup sendiri di sebuah gubuk kayu yang nyaris roboh di pinggir hutan. Setiap hari, Mbah Surono bangun sebelum fajar. Ia menyalakan tungku, merebus air untuk teh tubruk kesukaannya, lalu duduk termenung menatap kabut pagi yang menari di antara pepohonan. Meski kesepian, ia tidak pernah mengeluh. Dalam diamnya, ia tetap mensyukuri hidup. Namun semuanya berubah pada suatu pagi saat musim kemarau panjang. Ketika Mbah Surono sedang menjemur jagung di depan gubuk, ia dikejutkan oleh suara ranting patah dari semak-semak. Dari balik pohon besar, muncullah seekor kera betina kecil, kurus, dan tampak kelaparan. Binatang itu memandang Mbah Surono dengan mata bulat yang sayu. "Lah kok ada kera di sini?" gumam Mbah Surono sambil mendekat pelan-pelan. Alih-alih lari, kera itu malah duduk diam. Mbah Surono mengambil pisang yang ia simpan dari ladang, dan tanpa ragu, si kera menerimanya. Sejak hari itu, kera betina itu tak pernah pergi jauh. Ia menetap di sekitar rumah Mbah Surono, tidur di atas pohon nangka, dan ikut membantu memetik buah atau menjaga ladang dari ayam-ayam tetangga. Mbah Surono menamainya Juminten, nama yang dulu hampir diberikan pada anak perempuannya jika lahir sebagai perempuan. Hubungan antara Mbah Surono dan Juminten bukan sekadar antara manusia dan hewan. Ada semacam ikatan batin yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap sore, mereka duduk berdampingan di beranda gubuk. Mbah Surono bercerita tentang masa mudanya, tentang kisah cintanya dengan almarhum istrinya, tentang kenangan bermain gamelan di balai desa, tentang keindahan hidup sederhana di masa lalu. Juminten duduk diam, kadang mengangguk, kadang menepuk-nepuk bahu Mbah Surono seperti mengerti apa yang ia dengar. Desa mulai memperhatikan keanehan ini. Beberapa warga awalnya menertawakan. Mbah Surono sudah pikun, sampai-sampai menganggap kera sebagai istrinya, ujar Pak Darto, tetangga sebelah. Tapi ada pula yang merasa iba, karena tahu betapa sepinya hidup Mbah Surono. Namun Mbah Surono tak peduli. Bagi dirinya, Juminten bukan sekadar hewan. Ia teman sejati. Ia yang menemaninya saat hujan deras, saat demam menyerang, bahkan saat malam-malam kelabu ketika kenangan menghantui. Pada suatu malam bulan purnama, Mbah Surono melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menggelar selamatan kecil di depan rumah. Dengan nasi tumpeng, teh manis, dan kembang 7 rupa, ia duduk bersama Juminten di depan bara api kecil. "Aku nikahi kamu, Juminten," ucapnya sambil tertawa kecil. "Bukan sebagai istri, tapi sebagai teman sejati sampai ajal menjemput." Warga yang melihat dari kejauhan hanya menggelengkan kepala. Tapi malam itu, di bawah sinar bulan yang hangat, ada kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan oleh dunia luar. Mbah Surono tertawa lagi setelah sekian lama. Ia tidak gila. Ia hanya terlalu sepi dan menemukan pelipur lara dalam bentuk yang tak biasa. Tahun demi tahun berlalu. Mbah Surono semakin renta, tapi Juminten tetap setia. Ia ikut ke sawah, duduk di atas pundak saat Mbah Surono berjalan, bahkan membantu membuka pintu jika ada tamu. Suatu hari, Mbah Surono jatuh sakit. Demam tinggi membuatnya tak mampu bangun dari ranjang bambu. Juminten tak pergi. Ia duduk di samping ranjang, memeluk tangan keriput Mbah Surono dengan kedua tangannya yang berbulu. Ia tak mengerti sakit, tapi ia tahu bahwa sahabatnya sedang berjuang. 3 hari 3 malam, Juminten menolak makan. Pada hari keempat, Mbah Surono tersenyum untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, Juminten. Sampai jumpa di alam yang lain," bisiknya sebelum menutup mata selamanya. Tangisan kera terdengar hingga ke ladang. Warga datang dan menemukan Mbah Surono telah tiada. Tapi yang lebih membuat mereka terharu, adalah bagaimana Juminten duduk diam, memeluk jasad sahabatnya, tak mau lepas. Mbah Surono dimakamkan di pinggir hutan, di bawah pohon besar tempat Juminten biasa tidur. Warga desa, yang dulu menertawakan, kini menunduk hikmat. Mereka sadar, cinta dan kesetiaan bisa hadir dalam bentuk yang paling tidak masuk akal sekalipun. Sejak saat itu, Juminten tetap tinggal di dekat makam. Ia tidak mau berpindah. Beberapa orang mencoba membawanya ke kebun binatang, tapi ia selalu kembali. Mereka lalu membuatkan papan kecil bertuliskan, "Di sini bersemayam Mbah Surono, lelaki yang mengajarkan bahwa kesetiaan tak harus lahir dari manusia."
Legenda tentang Mbah Surono dan Juminten menyebar dari mulut ke mulut. Anak-anak mendengarnya sebagai dongeng. Orang dewasa merenungkannya sebagai pelajaran hidup. Di dunia yang makin keras dan penuh pengkhianatan, kisah ini jadi pengingat bahwa terkadang, cinta sejati datang dari tempat yang tak kita duga.